Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih selalu sehat dan semangat ya dalam mempersiapkan ujian P3K Perawat pada periode tahun ini. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal kemampuan khusus ya, yang berkaitan dengan asuhan keperawatan maternitas. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas latihan soal dengan topik pemeriksaan Leopold, kemudian menghitung taksiran persalinan, dan yang berkaitan dengan antenatal dan postnatal. Yang mana topik-topik ini berdasarkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian P3K sebelumnya sering muncul ya, atau banyak soal yang berkaitan dengan topik ini. Baik, langsung saja kita simak untuk latihan soal pada video kali ini. Kita awali soal pertama. Seorang perawat melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil usia kehamilan 38 minggu. Hasil pemeriksaan, Leopold 1 diperoleh fundus uteri, teraba lebar dan lunak. Kemudian Leopold 2, punggung janin teraba di sisi kiri ibu. Leopold 3, bagian bawah rahim teraba bulat, keras, dan tidak dapat digerakkan. Dan Leopold 4 diperoleh bagian terendah janin masuk ke dalam panggul. Pertanyaannya, apa interpretasi posisi dan presentasi janin berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut? A. Letak lintang dengan kepala di kanan ibu. B. Presentasi bokong dengan letak punggung di kiri ibu. C. Presentasi kepala dengan letak punggung di kiri ibu. D. Presentasi bokong dengan letak punggung di kanan ibu. Atau E. Letak lintang dengan bokong di kiri ibu. Soal pertama ini berkaitan dengan Leopold ya. Nah, berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti ujian P3K, soal Leopold sering kali muncul ya. Jadi, teman-teman lebih banyak ya, lebih dalam lagi mempelajari materi mengenai Leopold. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat pada soal pertama ini? Terkait tentang pemeriksaan Leopold atau interpretasi dari pemeriksaan Leopold yang sudah dilakukan oleh perawat. Oke, kita bahas ya Leopold 1. Nah, ditemukan atau diperoleh fundus uteri teraba lebar dan lunak. Nah, artinya apa? Artinya menunjukkan bokong si janin itu sudah berada di area fundus. Kemudian Leopold 2, punggung janin di sisi kiri ibu. Menunjukkan terkait tentang posisi dari punggung janin. Berarti janinnya ada di sisi kiri atau menghadap ke kanan berarti. Kemudian Leopold 3, bagian bawah rahim teraba bulat, keras, dan tidak dapat digerakkan. Itu menunjukkan bahwasanya ada kepala itu sebagai bagian dari terendah janin. Nah, berarti bayinya normal ya, tidak sungsang. Kepalanya berada di bawah. Leopold 4, bagian terendah janin masuk ke dalam panggul. Nah, artinya janin ini berada pada presentasi kepala atau kepalanya telah engage. Nah, jadi tidak terjadi kelainan sungsang atau posisinya aman pada bayi ini. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C, yaitu adalah presentasi kepala dengan letak punggung kiri ibu. Oke, ya. Jadi opsi jawaban C pada soal pertama ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal kedua, teman-teman. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan antenatal pada seorang ibu hamil. Berdasarkan data anamnesis, ibu terakhir menstruasi pada tanggal 15 April 2024. Perawat diminta untuk menentukan taksiran persalinan berdasarkan rumus Nagel. Pertanyaannya, kapan waktu taksiran persalinan ibu tersebut? A. 15 Januari 2025, B. 22 Januari 2025,
C8 Januari 2025, D22 Desember 2024, atau yang E8 Februari 2025. Soal kedua berkaitan dengan rumus Nagel ya. Jadi rumus Nagel itu tujuannya atau fungsinya adalah untuk menentukan taksiran persalinan berdasarkan data HPHT ya, hari pertama, hari terakhir. Nah, di sini disebutkan HPHT-nya, ya ini anggap saja HPHT-nya adalah 15 April 2024. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi HPHT untuk bulan April dan Desember gunakan rumus yang pertama. Tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya plus 1. Nah, tapi kalau bulannya antara Januari sampai Maret, maka menggunakan rumus yang kedua. Yaitu tanggalnya plus 7, bulannya plus 9, tahunnya tetap tidak dijumlahkan. Nah, di soal ini disebutkan HPHT-nya adalah 15 April 2024. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Karena di sini bulan April, maka kita pakai adalah yang rumus pertama. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama ini. Jadi plus 7, minus 3, dan plus 1. Jadi tanggal harinya 15 ditambah 7 jadi 22. Kemudian bulannya bulan 4 April ya. Bulan 4 berarti dikurangi 3 jadi 1 atau Januari. Kemudian tahunnya awalnya 2024 ditambah 1 menjadi 2025. Nah, maka bisa disimpulkan jawabannya adalah yang opsi jawaban B, yaitu adalah 22 Januari, tahunnya adalah 2025. Nah, ini adalah berkaitan dengan rumus Nagel. Kita coba lagi ya di soal berikutnya. Oke, soal ketiga masih berkaitan dengan rumus Nagel. Nah, seorang ibu hamil datang untuk pemeriksaan kehamilan pertama di puskesmas. Dari anamnesa diketahui hari pertama hari terakhirnya yaitu adalah 10 Februari 2024. Perawat diminta menentukan taksiran persalinan berdasarkan rumus Nagel. Kapan waktu taksiran persalinan ibu tersebut? A. 10 November 2024, B. 17 November 2024, C. 10 Februari 2025, D. 17 Januari 2025, atau yang E. 17 Desember 2024. Nah, oke ya, kita sama menggunakan rumus. Nah, rumus Nagel. Jadi ada dua, tinggal kita lihat dulu bulan pada HPHT-nya. Nah, karena di sini HPHT-nya adalah 10 Februari 2024. Nah, bulannya adalah bulan Februari, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini. HPHT 10 Februari 2024. Nah, kemudian kita gunakan rumus kedua, tanggalnya plus 7, bulannya plus 9, tahunnya plus 0 atau tetap. Sekarang tinggal kita jumlahkan, 10 berarti plus 7 jadi 17. Kemudian Februari itu berarti bulan kedua, 2 ditambah 9 berarti 11. Nah, bulan ke-11 adalah November. Kemudian tahunnya tetap, yaitu 2024. Nah, jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah yang opsi jawaban B ya, adalah 17 November 2024. Nah, tahunnya tetap ya, jangan ditambah 1. Nah, jadi yang opsi jawaban B. Oke ya, jadi harus teliti dan cermat ya, jangan sampai salah sedikit saja, salah tahunnya ya kita sudah salah menjawab ya. Jadi perlu kecermatan, soalnya ini soalnya gampang-gampang susah ya, berarti yang penting kita teliti dan cermat, dan kita harus bisa menentukan apakah kita menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Tinggal dilihat dari bulan HPHT-nya. Jika itu bulan April sampai Desember, kita pakai yang atas ini. Tapi kalau yang bulan HPHT-nya antara Januari sampai Maret, kita menggunakan rumus yang bawah ini. Oke, bagaimana teman-teman? Tidak ada masalah ya untuk berkaitan dengan untuk menentukan taksiran persalinan menggunakan rumus Nagel. Kalau yang ada perlu didiskusikan, silakan teman-teman bisa ketik saja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bisa membahas bersama.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang ibu postpartum 12 jam setelah melahirkan secara normal mengeluhkan adanya rasa nyeri di area perineum. Perawat melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya laserasi perineum tingkat 2. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat untuk membantu mengatasi keluhan pasien? Nah, perhatikan opsi jawaban A di sini. Memberikan kompres dingin selama 20 menit di area perineum untuk mengurangi pembengkakan. B. Menyarankan pasien menggunakan bantal donat untuk duduk guna mengurangi tekanan pada perineum. C. Mengajarkan teknik relaksasi dan pernapasan dalam untuk mengalihkan rasa nyeri. D. Memberikan analgesik sesuai instruksi dokter dan mendokumentasikan respon nyeri pasien. Atau yang E. Menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan mandiri luka perineum dengan cairan antiseptik setiap 2 jam. Oke, sekarang kita coba bedah ya soal ke-4 ini. Nah, jadi di kasus ini disebutkan ada seorang ibu postpartum H plus 12 jam. Nah, ya sudah 12 jam, jadi persalinan berarti hampir setengah hari. Ternyata si ibu ini mengeluhkan adanya rasa nyeri di mana? Yaitu ada di area perineum. Kemudian perawat melakukan pemeriksaan, pengkajian, ternyata ditemukan adanya laserasi perineum tingkat 2. Apa tindakan keperawatan pada pasien tersebut? Ya, jadi laserasi perineum tingkat 2 itu melibatkan otot perineum, nah, tetapi tidak sampai ke sfinkter ani. Intervensi yang tepat yaitu adalah kita melakukan kompres dingin ya. Kompres dingin itu efektif untuk mengurangi nyeri, pembengkakan, dan peradangan selama periode awal postpartum ya, atau selama 24 jam awal. Nah, itu kita gunakan kompres dingin. Perhatikan opsi jawaban yang lain. Nah, misalnya menggunakan bantal donat, ada pemberian analgesik atau anti nyeri, atau melakukan perawatan luka. Nah, juga penting sebenarnya. Tapi kompres dingin ini adalah tindakan yang keperawatan prioritas dalam situasi ini karena dampaknya langsung terhadap nyeri dan area pembengkakan. Karena adanya pembengkakan maka kita pakai kompres dingin ya supaya apa? Supaya bisa menghilangkan dari pembengkakan tadi. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban A, yaitu memberi kompres dingin selama 20 menit di area perineum untuk mengurangi pembengkakan. Soal selanjutnya, seorang ibu primigravida usia kehamilan 38 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhannya nyeri perut bawah yang teratur setiap 5 menit dan berlangsung selama 45 detik. Pada pemeriksaan dalam ternyata ditemukan pembukaan serviknya 4 cm dengan ketuban masih utuh. Apakah intervensi perawatan yang paling tepat dilakukan pada tahap ini? A. Memberikan cairan infus untuk menjaga hidrasi pasien. B. Mengajarkan teknik napas dalam dan relaksasi untuk mengurangi nyeri kontraksi. C. Melakukan amniotomi untuk mempercepat proses persalinan. D. Memberikan analgesik sesuai instruksi dokter untuk mengurangi rasa nyeri, atau yang E. Menginstruksikan pasien untuk melakukan ambulasi ringan guna mempercepat pembukaan serviks. Ya, jadi soal kelima ini berkaitan dengan kalau di soal sebelumnya ada postpartum, nah ini masih dalam antenatal ya, atau pada persiapan ini sudah pembukaan 4. Nah, pembukaan serviksnya 4. Nah, kemudian ketubannya ternyata masih utuh. Ini ya, jadi pasiennya pembukaan 4, ketubannya masih aman. Kemudian pasiennya mengeluh nyeri perut setiap 5 menit dan berlangsung selama 45 detik. Nah, apa intervensi yang tepat pada pasien ini? Ya, jadi pada kasus ini ibu tersebut berada pada fase aktif persalinan dengan kontraksi teratur dan pembukaan serviknya adalah 4 cm. Jadi pembukaan 4. Nah, jawaban yang tepat adalah yang melakukan teknik napas dalam
Dan relaksasi adalah intervensi non-farmakologis yang efektif untuk mengurangi nyeri pada fase ini. Jadi, perhatikan opsi jawaban A. Cairan infus diberikan jika ada tanda dehidrasi. Ternyata di kasus tidak disebutkan kalau pasiennya mengalami masalah cairan. Kemudian opsi jawaban C berkaitan dengan amniotomi. Apa itu amniotomi? Jadi amniotomi itu adalah tindakan medis yang dilakukan sesuai indikasi tertentu dan tidak menjadi intervensi di awal. Jadi tidak mungkin dilakukan amniotomi pada pasien ini. Opsi D berkaitan dengan analgesik. Nah, ya, analgesik juga bisa menghilangkan nyeri, tapi sebagai langkah awal kita menggunakan non farmakologis dulu karena di sini juga tidak disebutkan kalau nyerinya masuk ke skala sedang sampai berat. Nah, maka kita menggunakan langkah awal dulu, yaitu adalah teknik relaksasi nafas dalam. Sedangkan yang opsi jawaban E, nah, terkait tentang ambulasi ringan. Nah, ini sebenarnya juga dapat membantu mempercepat pembukaan serviks. Tetapi perlu dipastikan kondisi ibu stabil sebelum dianjurkan. Karena di soal ini kita fokusnya pada nyeri, nah maka kita cari intervensi yang berkaitan dengan masalah nyeri akut ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban B, yaitu adalah mengajarkan teknik napas dalam dan relaksasi untuk mengurangi nyeri kontraksi pada si ibu dalam kasus ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga beberapa latihan soal tadi bisa menambah amunisi kita, menambah pemahaman kita untuk mempersiapkan diri dalam ujian P3K Perawat ya. Jadi semangat jadi ASN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.